Bab 1658 Siapa yang berani maju? Waktu berlalu, dengan cepat 3 hari berlalu. 3 hari ini, semua di istana Mu berjalan normal. Shadow Samurai terus mengisolasi diri untuk berlatih, Tuan Kota Mu berjaga sendiri, dan mengunci radius 500 meter di sekitar tempat Shadow Samurai mengisolasi dirinya untuk berlatih. Sekarang, orang yang dapat memasuki tempat itu hanya Tuan Kota Mu sendiri. Di sisi lain, Jerry juga melanjutkan berlatih, aura bela diri di tubuhnya juga tidak hentinya menguat, bagian dantian yang disegel juga semakin lama semakin goyah, ada kemungkinan setiap saat hancur. Sejak 3 hari yang lalu, setelah Tuan Kota Mu datang menengok Jerry, serta memberitahu perihal kesadaran Jerry kepada Viola dan Lani, keduanya lebih berhati-hati sewaktu membersihkan tubuh Jerry. Gelandangan. Tiba-tiba, aura bela diri yang kuat keluar dari ruangan tempat Shadow Samurai mengasingkan diri untuk berlatih. Saat ini, seluruh istanamu diselimuti oleh niat pedang yang sangat kuat, di udara istanamu, bahkan ada bayangan pedang yang berkedip. Tuan Kotamu yang sedang berjaga di pintu seketika gembira, bergumam, apakah akhirnya akan mengalami terobosan? Jelas, ini adalah tanda samurai bayangan akan mengalami terobosan. Niat pedang yang kuat ini, bahkan dia merasa tertekan, dapat dibayangkan, bila samurai bayangan mencapai alam transenden tingkat 9 puncak, memegang pedang spiritual, seberapa kuatnya kemampuannya. Keadaan istanamu segera tersebar ke seluruh kota Sa selanjutnya, dengan cepat tersiar sampai ke istana kota Huaicheng. Istana kota Huaicheng. Ayah, barusan ada kabar tentang istanamu, samurai bayangan akan mencapai terobosan. Zerik pergi ke kamar Tuan Kota Huaicheng, dengan air muka sangat serius berujar, samurai bayangan sendiri adalah master alam transenden tingkat 9 tahap akhir, bila dia mengalami terobosan, kemampuannya pasti akan mencapai alam transenden tingkat 9 puncak, lagi pula dia masih memiliki sebuah pedang spiritual, saat itu kemampuannya setara dengan setengah langkah alam surgawa kelas 1. Ayah, kita tidak bisa menunda lagi, sekarang berperang dengan istanamu bagaimana? Air muka Tuan Kota Huaicheng juga sedikit terkejut, selanjutnya kembali menjadi normal, tanpa ekspresi berujar, bakat bela diri samurai bayangan luar biasa, dapat mencapai alam transenden tingkat 9 puncak tidaklah mengherankan. Terakhir kali, jika bukan karena Raja Obat menghentikan dia mencapai terobosan, dia sudah lama memasuki alam transenden tingkat 9 puncak. Zerik bergegas berkata, Ayah, sekarang di dalam istana kota Huaicheng kita, hanya Anda seorang yang memiliki kemampuan setengah langkah alam surgawa kelas 1, bila samurai bayangan dapat mencapai terobosan, dia yang memiliki pedang spiritual, ditambah seorang Tuan Kotamu, maka istanamu memiliki 2 orang master setengah langkah alam surgawa kelas 1, saat itu kita tidak memiliki kemungkinan untuk menang sedikitpun. Tuan Kota Huaicheng berkata dingin, kamu kira istanamu menyinggung keluarga Jiang? Apa keluarga Jiang akan diam saja melihat samurai bayangan mencapai terobosan? Sekarang masih bukan waktunya untuk kita bergerak, keluarga Jiang pasti akan menyerang istanamu, tunggu setelah perang mereka berakhir, saatnya untuk kita mengatasi istanamu. Mendengar ucapan Tuan Kota Huaicheng, Zerik seketika mengerti, dengan ekspresi terkejut berujar, Ayah, aku mengerti, maksud Anda adalah membiarkan keluarga Jiang menghadapi istanamu dulu. Tunggu saat kedua pihak sama-sama kalah, kita baru menyerang istanamu. Tuan Kota Huaicheng mengangguk. Pergilah. Zerik bergegas pergi. Setelah dia pergi, raut wajah Tuan Kota Huaicheng menjadi serius, bergumam sendiri, istanamu benar-benar tidak biasa, kemampuan Tuan Kotamu baru mencapai setengah langkah alam surgawa kelas 1, samurai bayangan juga akan mencapai terobosan. Sekarang, walaupun dia juga seorang master setengah langkah alam surgawa kelas 1, namun dia benar-benar tidak percaya diri jika harus menghadapi 2 orang master setengah langkah alam surgawa kelas 1 sendirian. Baginya, yang terpenting saat ini adalah menyembunyikan kemampuannya, meski melalui perang intensitas tinggi beberapa waktu ini, sudah mendapatkan banyak kekuasaan top, namun kekuatan ini masih belum cukup. Bila istana kota Huaicheng ingin berdiri tegap tak terkalahkan,
tidak bisa hanya mengandalkan dia sendirian, harus mencari beberapa orang master setengah langkah alam surgawa kelas 1 lagi. Di saat ini, di luar istanamu, datang sebaris tamu tak diundang. Yang memimpin adalah Yonah. Di belakang Yonah, di kanan dan kirinya berdiri 2 orang master dengan aura mengerikan. Selain itu, masih ada beberapa master alam transenden tingkat 9. Setelah mengalami kekalahan terakhir kali, Yonah datang lagi ke istanamu, master yang dibawa juga jauh lebih kuat. Runtuhkan gerbang ini. Yonah menatap gerbang yang ditutup rapat, lalu memberi perintah. Baik. Seorang master yang berdiri di sampingnya, menggenggam sebuah pedang di tangan kanannya, mengangkat pedang dan mengayunkannya. Gelandangan. Sebuah suara keras terdengar, pintu gerbang segera terbelah terbuka. Siapa? Beberapa penjaga istanamu melihat ada yang menerobos masuk, seketika air muka mereka berubah drastis, maju menghadang Yonah dan master lainnya. Membunuh. Kilatan pembunuhan muncul di mata Yonah, langsung memberi perintah untuk membunuh. Seiring perintahnya, tidak perlu 2 orang master super di sisinya maju, para master alam transenden tingkat 9 itu sudah menyerbu maju. Gelandangan. Melihat master keluarga Jiang akan bertarung dengan master istanamu, di saat genting ini, sebuah tombak panjang tiba-tiba turun dari langit, langsung menghadang di depan master keluarga Jiang. Saat tombak panjang mendarat, ada sebuah aura bela diri mengerikan bergulung menyerbu ke arah master keluarga Jiang. Deng deng deng. Master keluarga Jiang mundur berturut-turut, wajah setiap orang terlihat terkejut. 2 orang master di sisi Yonah hampir pada saat yang bersamaan menghadang di depan Yonah, dengan air muka serius menatap lawan, tidak tahu sejak kapan, tuan kotamu sudah muncul. Tombak panjang yang awalnya mendarat di atas tanah, saat ini sudah muncul di tangan tuan kotamu. Tuan kota. Setelah melihat tuan kotamu, para master istanamu terlihat bersemangat. Sepasang mata Yonah menatap tajam tuan kotamu, menggertakkan gigi berujar, kamu, tak disangka dapat berdiri. Tuan kotamu menatap Yonah tanpa ekspresi, berujar, walaupun kalian adalah orang keluarga seni bela diri legendaris, istanamu juga bukanlah tempat untuk kalian dapat membuat onar, aku sarankan pada kalian, sekarang lebih baik segera pergi. Tombak panjang di tangan tuan kotamu mengeluarkan aura mengerikan. Master keluarga Jiang juga merasakan aura kuat yang dikeluarkan dari dalam tombak panjang ini. Jelas ini merupakan sebuah tombak panjang senjata spiritual. Ini membuat para master keluarga Jiang sangat terkejut. Bahkan keluarga seni bela diri legendaris juga tidak banyak memiliki senjata spiritual. Sekarang di dalam istanamu yang kecil ini, ternyata ada 3 senjata spiritual. Pedang spiritual di tangan samurai bayangan, belati spiritual di tangan Jerry, serta tombak spiritual di tangan tuan kotamu. Bila memusnahkan istanamu, bukannya sama saja keluarga Jiang seketika merebut 3 senjata spiritual sekaligus. Teringat ini, tatapan Yonah penuh dengan ekspresi gila. Dia memandang tajam tuan kotamu, menggertakkan gigi berujar, tuan kotamu, aku hari ini datang, hanya akan membawa pergi Jerry. Kamu lebih baik jangan ikut campur, kalau tidak hari ini adalah hari musnahnya istanamu. Tuan kotamu tertawa dingin, mendadak sebuah aura bela diri yang kuat meledak keluar dari dalam tubuhnya, langsung mencapai setengah langkah alam surgawa kelas 1. Tangannya membawa tombak spiritual, seperti seorang dewa langit, terlihat sangat kuat. Tuan kotamu berseru dingin, siapa yang bernyali maju selangkah, akan aku bunuh. Bersambung. Bab 1659 Samurai dalam bahaya. Melihat tuan kotamu yang penuh dengan niat perang, wajah setiap tuan keluarga Jiang sangat keruh. Yonah berkata hampir mengertakkan gigi, tuan kotamu, apa kamu bersikeras ingin bersiteru dengan keluarga Jiang kami, kamu ingin berperang? Tuan kotamu berkata dingin, bukan aku ingin bersiteru dengan keluarga Jiang, melainkan kalian terlalu menindas orang, sudah datang ke istanamu 1 kali, sekarang masih membawa orang lagi datang ke istanamu membuat onar. Bila kalian ingin berperang, silahkan saja, istanamu akan menerimanya. Hanya saja, kamu lebih baik pikirkan baik-baik baru bicara lagi.
Aku mengakui keluarga Jiang sangat kuat, namun lalu bagaimana? Jangan lupa aturan aliansi pelindung, Master Alam Surgawa tidak boleh menyerang Master di bawah Alam Surgawa. Untuk Tuan Kotamu, asal Master Alam Surgawa keluarga Jiang tidak maju, keluarga Jiang tidak dapat berbuat apa-apa kepada istanamu. Tentu saja, syaratnya adalah samurai bayangan dapat dengan lancar mencapai alam transenden tingkat 9 puncak. Saat ini, niat pedang di udara istanamu semakin lama semakin kuat, jelas samurai bayangan akan segera mencapai terobosan. Namun di saat penting seperti ini, Master keluarga Jiang kembali datang, asal memberi waktu setengah hari lagi kepada istanamu, samurai bayangan pasti dapat mencapai terobosan. Sampai saat itu, Tuan Kotamu bekerja sama dengan samurai bayangan, keluarga Jiang masih bisa bagaimana? Yonah menghela nafas dalam-dalam, berusaha menekan amarah dalam hatinya. Dia seorang keturunan langsung keluarga Jiang, terakhir kali sudah kembali dengan kalah. Jika kali ini dia kembali lagi tanpa hasil, takutnya keluarga akan kehilangan kesabaran terakhir padanya. Memikirkan ini, Yonah menggertakkan gigi berujar, kalau begitu, maka hanya dapat berperang. Selesai bicara, dia mengayunkan tangannya, memerintah. Bergerak. Di bawah perintahnya, dua orang master setengah langkah alam surgawa kelas 1 di belakangnya langsung menyerbu ke arah Tuan Kotamu. Tuan Kotamu mendengus dingin, tombak panjang di tangannya diayunkan langsung ke arah Yonah. Melihat keadaan ini, wajah Yonah pucat pasi, dia tidak menyangka Tuan Kotamu akan seketika menargetkannya. Temukan mati. Hanya saja, tombak panjang di tangan Tuan Kotamu masih belum menyentuh Yonah, sudah dihadang oleh sebuah pisau master keluarga Jiang. Dentang. Pisau panjang dan tombak panjang berbenturan bersama, mengeluarkan suara metal beradu yang nyaring. Pada saat yang bersamaan, masih ada sebuah aura bela diri yang sangat mengerikan, dengan keduanya sebagai pusat, menyebar ke segala arah. Bum bum bum. Bumi seperti sedang berguncang, seketika debu-debu berterbangan. Jelas, pisau di tangan master keluarga Jiang juga senjata spiritual. Membunuh. Seorang master setengah langkah alam surgawa kelas 1 yang lainnya tidak ragu sedikitpun, selagi rekannya menahan tombak panjang Tuan Kotamu, dia melancarkan serangan kepada Tuan Kotamu. Setelah Tuan Kotamu merasakan keinginan membunuh yang sangat kuat dari belakangnya, tanpa ragu sedikitpun, kakinya bergerak tiba-tiba, tubuhnya dengan cepat menghindar. Serangan master keluarga Jiang langsung mendarat di tempat Tuan Kotamu berada barusan. Gelandangan. Terdengar sebuah suara keras, tempat Tuan Kotamu berada barusan, lantai batu langsung berubah menjadi puing-puing, tanah langsung melesak ke dalam. Dapat dibayangkan seberapa kuatnya serangan barusan, jika mendarat di tubuh Tuan Kotamu, akan menimbulkan luka yang seberapa parah untuk Tuan Kotamu. Membunuh. Dua orang master keluarga Jiang sekali lagi menyerbu ke arah Tuan Kotamu. Tuan Kotamu memegang tombak panjang, tidak takut sedikitpun, langsung bertarung dengan dua orang master keluarga Jiang. Yang mengejutkan Yonah adalah, bahkan Tuan Kotamu adalah master setengah langkah alam surgawa kelas 1. Namun dua orang master yang dia bawa itu juga setengah langkah alam surgawi kelas 1, bahkan salah satunya masih membawa pedang spiritual. Saat ini, di bawah kerjasama keduanya, tak disangka hampir hanya dapat menekan Tuan Kotamu, namun jika ingin membunuh Tuan Kotamu, dalam waktu dekat ini sama sekali tidak ada harapan sedikitpun. Hal ini membuat wajah Yonah semakin keruh. Saat ini, niat pedang di langit istanamu semakin lama semakin kuat, samurai bayangan sedang mencapai terobosan, bila dia berhasil, hanya mengandalkan para master keluarga Jiang ini, sama sekali tidak cukup. Memikirkan ini, tangan Yonah berayun, memerintah, yang lainnya ikut pergi denganku. Selesai bicara, dia langsung pergi duluan menyerbu di paling depan. Yonah sendiri juga master alam transenden tingkat 9 tahap akhir, di belakangnya masih ada beberapa master alam transenden tingkat 9 dari keluarga Jiang yang mengikutinya. Seketika, kemanapun mereka berjalan, tidak ada yang dapat menghalangi mereka.
Tuan kotamu yang bertarung dengan dua master setengah langkah alam surgawa kelas 1 keluarga Jiang, melihat Yonah membawa master menyerbu ke arah samurai bayangan yang sedang mencapai terobosan, sebuah aura bengis meledak keluar dari badannya. "Kalian cari mati," kata tuan kotamu dengan geram, aura pada tubuhnya semakin lama semakin bengis, seakan seekor binatang liar yang menjadi gila. Hal ini menyebabkan ekspresi kedua tuan keluarga Jiang menjadi semakin suram. Mereka berdua jelas-jelas master dengan tingkatan yang setara dengan tuan kotamu, lagi pula berasal dari keluarga Jiang, tapi sekarang tak disangka mereka dihadang oleh tuan kotamu sendirian. Saat ini, semakin merasakan tekanan yang berasal dari tuan kotamu. Dia sedang memanfaatkan teknik rahasia memaksakan diri menguat, cepat habisi dia. Master keluarga Jiang yang membawa pedang spiritual mendadak teringat sesuatu, bergegas berujar. Saat bicara, dia sudah mengayunkan pedang spiritual dan menebas ke arah tuan kotamu. Master keluarga Jiang yang lainnya juga mengerahkan serangan fatal, mendarat ke arah tuan kotamu. Hanya saja teknik rahasia tuan kotamu masih belum sepenuhnya dikerahkan, bila diganggu, maka semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Di saat penting ini, air sungai di samping tiba-tiba menjadi mendidih. Selanjutnya sejumlah besar air sungai tiba-tiba terangkat ke udara, berubah menjadi banyak panah air, menyerbu ke arah master keluarga Jiang. Fu. Keduanya sama sekali tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini, fokus menyerang tuan kotamu, sama sekali tidak ada persiapan apapun. Tak terhitung banyaknya panah air mendarat di tubuh mereka. Ah, mataku! Sebuah panah air langsung menusuk masuk mata seorang master keluarga Jiang, seketika mengeluarkan erangan menyedihkan. Harap seorang master keluarga Jiang lainnya yang memegang pedang spiritual bergegas mengangkat pedang spiritual, baru dapat menghadang panah air yang akan menusuk masuk ke matanya. Meski begitu, tubuhnya masih terluka akibat banyaknya anak panah air, meski lukanya tidak terlalu parah, namun baginya hal itu merupakan sebuah penghinaan. Sedangkan di saat ini, aura bela diri di tubuh tuan kotamu menjadi kuat sampai sangat mengerikan. Tuan kotamu bahkan memiliki perasaan samar-samar akan memasuki alam surgawa kelas 1. Membunuh. Dia menggunakan tombak spiritual, segera menyerbu ke arah dua master keluarga Jiang. Bisa. Master keluarga Jiang yang membawa pedang spiritual berseru keras, bergegas mengangkat pedang spiritual, mendadak menebas ke arah tuan kotamu. Dentang. Dua senjata spiritual berbenturan, mengeluarkan bunyi memekakkan telinga. Gelandangan. Master keluarga Jiang langsung berlutut dengan satu kaki ke atas lantai, sepasang tangannya memegang pedang spiritual, di atas pedang spiritual, ada tombak panjang tuan kotamu yang mendarat. Sedangkan di saat ini, master keluarga Jiang yang satu matanya tertusuk panah air barusan, terlihat sangat marah, dia meraung keras, langsung menyerang ke arah tuan kotamu. Di sisi lain, Yonah membawa sekelompok master keluarga Jiang, mengepung kamar tempat samurai bayangan berada. Merasakan aura yang masih terus menguat dari dalam kamar, tangan kanan Yonah terayun, memerintah, dia sedang mencapai terobosan, tidak dapat menyerang, sekarang adalah waktu terbaik untuk kita membunuhnya, semua orang serbu masuk, bunuh dia. Bersambung.